they're reunited. Stay in the Republic. Perhaps to the very step. Di episode ini diawali dengan diperlihatkannya sebuah pertarungan antara manusia kekar yang tak lain mereka adalah seorang gladiator. Pada zaman itu manusia sangat mudahnya diperjualbelikan, yang dimana nyawa seorang budak sangat tidak berarti di mata majikannya. Pada zaman itu juga kaum pria kebanyakan dijadikan petarung atau bekerja di pertambangan, dan kaum wanitanya dijadikan pelayan, dan tak jarang juga mereka dijadikan pemuas hasrat atau budak nafsu oleh para majikannya. Kita bisa melihat para gladiator ini dipertontonkan oleh ratusan orang untuk diadu sampai mati. Ketika itu kita difokuskan pada satu pria. Ia merupakan salah satu majikan dari para gladiator yang terkenal di kotanya, yaitu Capua. Pria itu bernama Batiatus. Batiatus bisa dibilang adalah seorang yang haus akan kehormatan. Dengan segala cara ia lakukan agar dirinya dihormati oleh kalangan para pejabat Romawi. Dan Batiatus ini juga merupakan orang yang memiliki banyak petarung atau gladiator terhebat di Romawi. Dan salah satu petarung atau gladiator andalannya adalah Gannicus. Batiatus juga selalu melahirkan gladiator-gladiator hebat dari generasi ke generasi. Semua gladiator di kediaman Batiatus dilatih oleh seseorang yang lebih dikenal dengan panggilan Doctore. Dan di sana juga terlihat seorang wanita cantik yang merupakan istri dari Batiatus, yaitu Lucretia. Dan ada juga seorang pria parubaya yang merupakan teman dekat dari Batiatus yang bernama Solonius. Karena ini adalah sebuah tempat di mana para budak pria bisa mendapatkan kehormatannya, bagi yang menang berturut-turut akan mendapatkan gelar kebebasan dari perbudakan. Dan sebaliknya, bagi yang kalah akan menerima kematian di tengah gelanggang. Kita juga bisa melihat seorang pria yang sedang duduk di atas panggung arena. Pria ini bernama Vettius. Vettius ini adalah salah satu saingan dari Batiatus, yang dimana dia juga memiliki banyak gladiator. Dan kini tibalah saatnya pertarungan utama hendak dimulai. Terlihat seorang gladiator milik Batiatus yang tak terkalahkan, dan tak lain dia adalah si gondrong Gannicus. Para penonton pun bersorak dengan memuja-muja namanya. Saat pertarungan dimulai, terlihat dengan santainya dia bertarung. Dan di saat dia sedang lengah, tiba-tiba lawannya menyerang yang mengakibatkan luka goresan di tangannya. Sempat ada ketegangan di situ. Entah apa yang ada di pikiran Gannicus sehingga ia terlihat menancapkan pedangnya ke tanah. Dan lalu ia pun bertarung dengan hanya menggunakan tangan kosong. Mengingat sepak terjangnya selama ini dan nama besarnya sebagai gladiator yang tak terkalahkan, maka dengan tangan kosong pun Gannicus tetap bisa melumpuhkan dan menghabisi lawannya. Pria gondrong ini bernama Crixus. Tampaknya Batiatus tertarik dengan orang tersebut dengan keahlian untuk membaca seseorang yang mempunyai potensi untuk menjadi gladiator. Akhirnya Batiatus membeli Crixus dengan harga 50 dinar yang nantinya akan dibina dan akan dijadikan sebagai gladiatornya. Even the lowest man can rise beyond the heaven. Sementara itu terlihat di kediaman Batiatus para gladiator sedang berlatih. Namun berbeda dengan Gannicus yang dimana dia diperlakukan sangat spesial karena selalu memenangkan pertandingan. Dan Batiatus pun tentunya memberikan hadiah untuknya, yaitu berupa minuman anggur dan beberapa orang wanita sebagai pemuas hasratnya. Saat malam tiba, terlihat di mana para gladiator selesai berlatih, dan begitu juga dengan Gannicus yang seusai berkencan dengan beberapa teman wanitanya. Lalu dia dihampiri seorang wanita yang bernama Melita. Melita menghampiri Gannicus untuk menjemput rekan wanitanya seusai memuaskan hasrat dari Gannicus. Di situ Gannicus juga terlihat berbincang dengan Onomaus yang merupakan suami dari Melita. Onomaus juga adalah sebagai salah satu gladiator hebat di kediaman Batiatus yang diceritakan dia baru saja sembuh dari lukanya akibat pertarungannya dengan Theokoles yang juga dijuluki sebagai bayangan kematian. It's as large as a horse.
Kemudian diperlihatkan Lucretia dan Gaia yang sedang bernostalgia di kamarnya. Mereka menceritakan kisah perjalanan hidupnya satu sama lain. Dan percakapan itu pun ditutup dengan Gaia yang menyarankan untuk tidur bersama para gladiator hebat yang ia miliki, termasuk Gannicus. Namun hal itu ditolak mentah-mentah oleh Lucretia karena Lucretia menganggap mereka hanyalah seorang budak rendahan di matanya. It turns my stomach. Kemudian diperlihatkan Crixus yang baru saja masuk dalam sel gladiator. Terlihat Crixus yang tengah diremehkan oleh salah satu gladiator yang bernama Asur. Dia menganggap kalau Crixus tidak akan selamat pada saat ujian terakhir sebagai gladiator. Tetapi Crixus tetap bersemangat untuk meraih gelarnya sebagai gladiator. Now young had dreams of blood and glory. So I'll face one of the seasoned men and demonstrate to the Dominus. Worthy of the arena. He longs to call. Tell him the feeling is well shared. For a fucking stonehauler. Di sisi lain diperlihatkan Batiatus yang dimana ia telah menyesal setelah membeli seorang budak yang bernama Crixus itu dengan harga tinggi. Namun Lucretia menenangkan suaminya tersebut dan mengingatkan suaminya pada tujuan awalnya membeli Crixus, yaitu untuk mengambil hati dari Tullius. Lalu ia juga menyarankan agar suaminya itu mendatangi Tullius untuk mengambil perhatiannya. Belum diketahui sebabnya kenapa mereka sangat ingin mengambil perhatian dari Tullius. Dan Lucretia juga meminta satu permintaan pada suaminya agar supaya mengizinkan Gaia untuk tinggal di rumahnya beberapa hari ini. Tanpa ada perdebatan, permintaan tersebut pun disetujui oleh Batiatus. Dan Lucretia pun terlihat sangat senang mendengar jawaban dari sang suami. Dan lantas mereka berdua pun bercocok tanam di tempat itu. Dan di saat mereka sedang bercocok tanam, tanpa sengaja Gaia melihatnya. Dan lantas ini pun membuat Gaia menjadi terangsang dan juga haus akan sentuhan seorang lelaki. Karena diceritakan Gaia adalah seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya. Keesokan harinya terlihat Doktore yang notabene adalah seorang pelatih dari para gladiator milik Batiatus itu sedang menjulurkan cambuknya. Dan pertanda latihan pun akan segera dimulai. Dan pada hari itu juga terlihat Crixus mulai mengikuti latihan bersama para gladiator yang lain. Di situ juga terlihat gladiator andalan Batiatus lainnya seperti Barca, Asur, dan sang juara bertahan yaitu Gannicus yang terlihat baru saja bangun dari tidurnya. I would not let gaze linger. Saat melihat Batiatus yang sedang melintas di situ, Unomaus yang sedang berlatih bertarung dengan Barca pun mulai mencari perhatiannya dengan cara menyerang Barca secara membabi buta hingga Barca pun tumbang. Ia berniat mencari perhatian Batiatus agar supaya segera diikutsertakan kembali dalam pertandingan selanjutnya oleh Batiatus, karena dia baru saja sembuh dari lukanya yang parah saat melawan Theokoles. Namun ternyata rencananya tak berjalan dengan mulus. Ia justru diperintahkan Batiatus untuk bertarung melawan Crixus dan memerintahkan juga untuk membimbing Crixus. Sontak hal itu membuat Unomaus menjadi sangat kecewa dan lantas Unomaus pun terlihat meluapkan emosinya kepada Crixus dengan memukulnya hingga tumbang. Sementara itu terlihat Batiatus yang ditemani oleh Solonius untuk pergi menemui Tullius. Tak disangka saat bertemu dengan Tullius terlihat juga Vettius yang sedang bersamanya. Tentunya hal ini telah merusak rencana Batiatus dan betul saja Tullius yang sudah terpengaruh oleh Vettius pun justru malah menghina Batiatus yang telah membeli Crixus dengan mengembalikan uangnya. Vettius pun juga ikut menghina Batiatus dengan mengatakan bahwa gladiator milik Batiatus penyakitan. Tentunya mendengar perkataan itu membuat Batiatus kesal melakukan pertarungan pada esok hari. Namun nyatanya Batiatus justru terlihat menunjuk Gannicus yang dimana dia dipercaya untuk melakukan pertarungan itu. Di sini terlihat perubahan wajah Unomaus yang lantas menjadi kecewa. Is he worthy of the mantle? For you to offer support. This will stand with you so.
Dominus. Do the gods ever answer your prayers? Lalu Unomaus menceritakan hal ini pada sang istri, dan lantas sang istri pun terlihat menenangkan sang suami yang masih terlihat kecewa itu. Lalu akhirnya mereka berdua pun bercocok tanam. Brother, come, sit, drink, join me. No Fucking business. Tomorrow you fight for the honor. Let me greet you with your... Well received, well received. Should be you. Come to his sense and remain within the warm, Dan safe. keesokan harinya, tibalah saatnya di mana pertarungan pun telah dimulai. Namun ada yang berbeda di pertarungan kali ini, karena pertarungan kali ini bukan diselenggarakan di arena, melainkan di tengah-tengah pasar. To witness Honor in such a thing. Fuck honor. beasts, conqueror of giants. Kali ini Gannicus akan menghadapi Otto yang tak lain adalah gladiator milik Vettius yang akan dipertarungkan sebagai lawannya. Namun Batiatus dikejutkan saat Vettius menagih sebuah janji darinya jika gladiator miliknya akan bertarung melawan gladiator milik Vettius dengan mata tertutup. Absent sight. Challenge. Simple figure. Self. With tail between legs. Dan tanpa berpikir panjang, Gannicus pun memenuhi permintaan dari Vettius tersebut. Akan tetapi, hal ini sangat membuat Batiatus cemas dan mengkhawatirkan akan keselamatan dari Gannicus. Lalu akhirnya dengan sangat terpaksa dan dengan berat hati, Batiatus pun tak kuasa untuk menghalanginya. Di sini kita bisa melihat di mana pertarungan ini menjadi sangat menegangkan di saat Gannicus kewalahan menghadapi Otto lawannya itu. Thrilling. I've never seen such a thing. Dan Gannicus pun juga terlihat sempat tertusuk paku oleh sang lawan dalam pertarungan itu. Tetapi Gannicus adalah seorang gladiator yang tak terkalahkan. Akhirnya pertarungan itu pun dimenangkan oleh Gannicus. Dan dengan kemenangan ini, nama Batiatus tentunya semakin melambung dan tentunya semakin dihormati di kalangan para Lanista dan juga masyarakat Capua. Tullius pun lantas mengundang Batiatus untuk menemuinya kembali guna menawarkan bekerja sama pada Batiatus. Karena tak ingin membuang kesempatan itu, tanpa berpikir panjang malam harinya pun Batiatus langsung memenuhi undangan tersebut, yang lantas terlihat obrolan panjang antara Batiatus dengan He Tullius. could not provide more worthy opponent. The child has no fucking talent for it. Aggressive than your father's. The climb is more agreeable to various. Ignited by it, as was the crowd. Gannicus in the opening games. Requires a word in the proper ear. All that remains is to... What sum did you Offered a broker arrangement, I offered to purchase your man. Hingga akhirnya dikejutkan dengan Tullius yang terdengar berkata jika ia hendak membeli Gannicus darinya dengan harga 200 dinar. Sudah dipastikan tawaran tersebut akan ditolak oleh Batiatus karena hingga saat ini masih belum ada pengganti gladiator yang sepadan dengan Gannicus di antara para gladiator yang ia miliki. Mendengar jawaban dari Batiatus, Tullius yang merasa dirinya telah dihina karena tawarannya ditolak itu pun langsung memberi sebuah pelajaran pada Batiatus dengan menghajarnya habis-habisan bersama Vettius yang di situ juga terlihat ada bersamanya. Di lain sisi sang istri Batiatus terlihat sedang asik bermesraan dengan Gaia layaknya sepasang lesbian. Sementara terlihat Batiatus yang sedang babak belur karena dihajar oleh Tullius, Vettius dan para pengawalnya.
Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Ikuti terus Doa Movie. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, serta hidupkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video menarik berikutnya. Dan jika teman-teman ada referensi untuk alur cerita film yang lain, silakan tulis di kolom komentar. Salam sehat selalu, salam lanang, salam sejati, rahayu.